Halo guys, jadi hari ini kita mau membahas materi tentang Sketsa garis, busur, lingkaran, dan bentuk lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Sepanjang sejarah gambar teknik, banyak konvensi atau aturan, istilah, singkatan, dan praktek menggambar yang muncul ke dalam penggunaan umum. Perlu diketahui bahwa semua drafter, desainer, dan insinyur menggunakan praktek yang sama. Jadi, semua gambar teknik terdiri dari berbagai gaya garis, simbol, atau huruf. Ketika posisinya benar pada kertas gambar, maka informasi yang kita sampaikan akan tepat sesuai dengan kepanjangan. Sketsa adalah sarana komunikasi yang digunakan sebagai alat untuk pemecahan masalah. Sketsa sering dikenal sebagai dasar untuk gambar detail dalam mengembangkan ide. Sebagai seorang engineer, kita diwajibkan untuk membawa logbook atau buku catatan. Salah satu fungsi logbook sendiri adalah untuk menggambar sketsa. Walau dalam menggambar menggunakan CAD jauh lebih mudah, tetapi menggambar di logbook dapat membuat desainer menjadikan ide atau sketsa jauh lebih mudah. Kertas sketsa. Jenis kertas sketsa umumnya ringan, bergaris tipis, dan sketsa dibuat langsung di atas kertas dengan ukuran grid. Ada dua tipe dasar kertas sketsa, yaitu kertas sketsa 2 dimensi dan 3 dimensi. Teknik menggambar sketsa lingkaran dengan freehand dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu 1. Lingkaran kecil atau lingkaran cepat, metode kotak, metode garis tengah, metode jangka tangan, metode trama. standar garis. Drafting adalah bahasa grafis yang menggunakan garis, simbol, dan catatan untuk menggambarkan objek yang akan diproduksi atau dibangun. ASME untuk line convention dan lettering adalah ASME Y14,2. Ada 5 macam garis, yaitu 1. Garis terlihat atau visible line. Garis ini dikenal sebagai garis gambar atau garis objek karena menggambarkan permukaan yang terlihat atau tepi dari objek. Garis tebal memiliki ketebalan 0,02 inci atau setara dengan 0,6 mm. 2. Garis tersembunyi atau hidden line. Garis tersembunyi digambar dengan 0,125 inci atau 3 mm strip dengan spasi putus-putus atau jarak yang sama, yaitu 0,06 inci setara dengan 1,5 mm. 3. Garis sumbu atau tengah yang biasa disebut dengan center line. Center line digunakan untuk menunjukkan dan menentukan pusat-pusat lingkaran dan busur yang digambar dengan garis tebal dengan ketebalan dari 0,01 inci setara dengan 0,3 mm. Garis center line ditarik dengan serangkaian strip atau dash kombinasi panjang dan pendek. Umumnya, strip tersebut panjangnya sekitar 0,75 sampai dengan 1,50 inci atau setara dengan 19 sampai dengan 35 mm. Ruang antara tanda hubung sekitar 0,062 inci setara dengan 1,5 mm dan strip pendek panjangnya sekitar 0,125 inci setara dengan 3 mm. Panjang segmen garis panjang dapat bervariasi tergantung situasi dan ukuran gambar. Lingkaran kecil harus memiliki center line. 4. Garis ekstensi atau tambahan, biasa disebut dengan extension line. Garis ekstensi adalah garis tipis yang digunakan untuk menetapkan batas dimensi. Kedua, garis ekstensi juga dapat digunakan untuk menunjukkan perluasan permukaan untuk persimpangan. 5. Garis dimensi. Garis dimensi adalah garis tipis yang ujungnya ditutup dengan kepala atau mata panah dan dapat patah di sepanjang panjang mereka untuk memberikan ruang bagi dimensi angka. Garis leader. Garis leader adalah garis yang diakhiri dengan titik ketika menunjuk ke dalam garis besar objek. Garis leader yang dibuat untuk menunjukkan permukaan tersembunyi harus menggunakan garis tersembunyi. Ketika panah leader menyentuh lingkaran atau busur, garis leader harus melewati pusat lingkaran atau busur jika ingin dilanjutkan. Mata panah. Panah digunakan untuk mengakhiri garis dimensi, garis leader, garis potong bidang, dan garis pandang bidang.
Semua panah pada garis dimensi dan garis lidat harus menjadi ukuran yang sama pada seluruh gambar. Agar kelihatan lebih baik pada gambar, gaya panah harus diisi. Garis potong bidang dan garis pandang bidang. Garis potong bidang digunakan dengan garis tebal untuk mengidentifikasi di mana pandangan potong diambil. Dalam garis pandang bidang digunakan garis tebal untuk mengidentifikasi di mana pandangan diambil pada tampilan pembesaran serta tampilan yang tidak kelihatan atau sebagian. Garis potong adalah garis tipis yang digunakan dalam pandangan potong untuk menunjukkan di mana garis potong bidang memotong bahan. Garis potong dibentuk dengan spasi yang sama dengan sudut 45 derajat atau 30-60 derajat, tetapi tidak dapat sejajar pada garis objek manapun. Jarak minimum spasi garis potong yang direkomendasikan oleh standar ASME adalah 0,06 inci atau 1,5 mm. Ketika daerah yang sangat besar membutuhkan lapisan atau outline potong, Anda dapat menggunakan garis lapisan potong. Garis potong dapat digunakan untuk jenis material apapun dan secara khusus juga digunakan untuk cor atau besi tempa. Garis patahan. Ada dua jenis garis patahan, yaitu pendek dan panjang. Fungsinya adalah digunakan untuk memperpendek panjang dari benda yang panjang. Garis phantom. Garis phantom adalah garis tipis yang terbuat dari satu strip panjang dan dua strip pendek yang secara bergantian diberi spasi dan digunakan untuk mengidentifikasi posisi alternatif dari bagian yang bergerak, posisi yang berdekatan dari bagian terkait, rincian berulang, atau kontur sudut fillet yang dibulatkan. Garis rantai. Garis rantai adalah garis tebal strip panjang dan pendek yang bergantian berspasi dan digunakan untuk menunjukkan bahwa porsi dari permukaan di samping garis rantai terdapat perlakuan khusus. Garis jahitan. Garis jahitan digunakan untuk menunjukkan lokasi dari proses jahitan dan ada dua jenis garis jahitan, yaitu satu dengan gambar tipis, strip pendek, dan yang lainnya adalah titik-titik. Diameternya 0,1 inch atau 0,3 mm dengan spasi 0,12 atau 3 mm. Lingkaran dan busur. Fitur lingkaran mencakup lingkaran penuh dan sebagian atau busur. Freehand adalah salah satu cara membentuk lingkaran serta dapat dibentuk dengan template lingkaran dan jangka. Template lingkaran tersebut dari lembaran plastik tipis dengan beberapa lubang yang memiliki berbagai diameter hingga 1,5 inch atau sekitar 38 mm. Untuk membangun sebuah busur, putaran atau fillet dengan menggunakan template lingkaran membutuhkan teknik yang berbeda. Lingkaran dapat digambar dengan menggunakan jangka. Jadi sekian materi dari kami yang berjudul tentang sketsa garis, Busur, lingkaran, dan bentuk lainnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah mau menonton. sampai jumpa.